الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ini adalah yang paling selamat. Alif lam mim ini dengan wallahu a'lam. Karena Allah tidak pernah menjelaskan. Sehingga yang paling selamat jawaban kita adalah wallahu a'lam. Alif lam mim bau ta'irab dengan ya jadi khabar lil mubtada'il mahzub taqdiruhu hadza alif lam mim. Alif lam mim kusida lafzuha mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'il mahzub taqdiruhu ay hadza alif lam mim. Ala sukun kan mim mati lil mudin. Zalika jadi mubtada. Za ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Alamu lil bu'di al kafu harfu khitabin la mahalla laha min al-i'rab. Ai hadza. Nah, jadi zalika ditafsirkan dengan hadza ini, padahal zalika itu artinya itu. Nah, jadi disebutkan kenapa menggunakan zalika itu ini beda langsung kadu. No, jadi kadu itu. Nah, jadi ini ditafsirkan dijelaskan oleh para mufassir itu untuk takzim ya. Untuk lebih membesarkan, karena kalau kita sebut itu yang dekat kita pakai yang untuk jauh gitu ya, itu menambah makna, menambah jarak. Jadi dia lebih nilainya yang lebih tinggi dari sisi makna. Nah. Hadza asyara bidzalika ila an haqqal isyara ayyutiya biha lil qarib wa sayatil jawabu anhu. Coba jawab. Nah, intinya sebenarnya ini ketika seharusnya lil qarib tapi dia gunakan lil ba'id itu untuk menambah ketinggian daripada sebuah tujuan dalam tafsir ya, dalam kalimat-kalimat itu. Al-kitabu zalika mubtada, al-kitabu khabar. Itulah kitab. Alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raiba. La napiyah. Lil jinis. Ingat, la itu napiyah kalau dia masuk kepada isim. Ya, isim nakirah ini ya. Maka dia la nafiyatul lil jinis. Dia beramal ta'malu amalah inna. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Raiba ismuha mansubun biha wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhir. La raiba ay la syakka, tidak ada keraguan. Fihi ay fil kitab, tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Keraguan apa? Annahu min indillahi, bahwasanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatul nafi khabarun mubtada'uhu zalika wal isyaratu bihi lit ta'zim. Jadi beruah tersebut la raiba itu la ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar raiba ismuha
Fih, ya jumlah daripada fih itulah yang menjadi khabar daripada la. Ya. Al-jar wal majrur muta'alliqun mahdzufin taqdiruhu kainun khabar la. Ya lanta i'rabiyana walaupun di dalam kitab sini wa jumlah lana. Wa jumlatun nafi khabarul mubtada zalika. Benarkah jadi khabar beru'ara zalikal kitabu la raiba fih. Nah, arak sing langsung menghabarkan al-kitabu. Arak si jari yang al-kitabu jadi badal jemaah. Ya. Lamun jari yang jadi badal al-kitabu no. Zalikal kitabu. Al-kitabu badalu min zalika gitu. Nah, berarti khabarnya di mana lah? Betul khabarnya. Wa jumlatu siara le la wa ismuha wa khabaruha. Lapuna. Ya jadi khabar mubtada yang kapun tulis di dalam jalan lain ni wa jumlatul nafi lana. Kan nafi itu la raiba nu. La raiba fihi. Nas lapuna nu. Ia jadi khabar daripada zalika. La munajari yang al-kitabu jadi pada. Isyarat dengan zalika itu li ta'zim orang kasih bro. Untuk menambah maknanya jadi lebih besar, lebih tinggi maknanya dibandingkan dengan menggunakan haza. Jadi zalikal kitabu yang seharusnya pakai hazal kitab tapi diubah menjadi zalikal kitabu. Hudan khabarun sanin ay hadin. Wahara khabarnya menggunakan khabar jumlah. Nah sedangkan hudan sekarang ini khabar yang kedua. Ingat khabar itu boleh banyak-banyak tidak apa-apa. Keterangan kan khabar. Sama dia dengan sifat, sama dia dengan hal dalam sisi fungsi ya. Menjelaskan. Hudan. Jadi pertama Al-Quran itu pertama dia tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua dia itu sebagai petunjuk. Khabar sanin. Marfu'un tentu. Ya. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuhuriha ta'azzur. Alif nahuda. Hadin. Hudan bermakna hadin. Masdar bermakna isim fa'il. Yang memberi petunjuk. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman. Jadi pertama tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua dia sebagai pedoman. Hadin. Lil muttaqin. Lam harfu jarin al-muttaqin majrurun bil lam alamatu jarihi al-ya. Muntamil biru al-maqsuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha niyabatan anil apa nih? Anil kasrah ya kan ada baris bawah. Di annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ya. Jadi lil muttaqin as-sairina ila taqwa, orang yang menuju kepada ketakwaan biimtisalil awamir dengan mengerjakan semua perintah wajtinabin nawahi dan menghindari semua larangan. Ya. Li'itqaihim bidzalikan nar. Ya, untuk memerdekakan mereka daripada api. Ya. Iya. Kan satu saat ya kalimat apa coba ini inget ini kedua nangan pares inget tak pares inget takwa kan dia kan ditakwin kan wau ini ya kan tazul ya terus kan dia takut bagiran muslikum
Wa nafsi bitaqwallah. Tetapkan takwa lah tu. Lagu sebab dia dewasa lah dengan tipe Allah tu kan lapas Allah. Jadi dia suka penggitang belok masa kata baca belok. Ya, dia baca bertakwa Allah ni. Bertakwa Allah. Angkakan ali penuh. Ali penuh. Bares kena lamuna teteteh yakno karena dia jazam. Wa may yattaqillah telang so iya. Dengan dia jazam tu dibuang huruf ilatnya. Ya. Entah. Alif. Ya. Alladzina yu'minuna ayasduquna. Nah, jadi sifat juga nih alladzina. Ya, sifat daripada al-muttaqin. Berarti kalau dia sifat muttaqin mahalnya mahal jar. Alladzina ismu mausulin mabniun alal fatah fi mahalli jarrin sifatun lil muttaqin. Ya. Siapa itu orang muttaqin itu? Yaitu orang-orang yang yu'minuna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nah, jadi ingat ini bukan waw, ini fi'il. Kadang-kadang itu jarang sealiban isi fi'il kan isim. Nah, ini fi'il nih. Jadi bukan waw yang menjadi tanda barisnya tapi nun. Yu'minuna fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nuni niyabatan anid dhammah li'annahu minal af'alil khamsah karena dia fi'il 5. Ya. Jadi fi'il 5 no dendek terbatas itu isi yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Semua fi'il yang berhubungan dengan waw jama', aliful isnain dan ya'ul mutakallim maka nanti menjadi fi'il 5. Nah, tahu kita mengatakan amsilatil khamsah, auzanil khamsah, boleh saja. Tapi yang jelas itu fi'il 5 namanya semua. Ya. Yu'minun ay yusaddiquna, saddaqa yusaddiquna, membenarkan, percaya dia kalau membenarkan. Bil ghaibi, al-ba'u harfu jarin al-ghaibi majrurun bil ba. Kembalinya kepada yu'minun jar majrurnya. Bil ghaibi ay bima ghaba anhum minal ba'si wal jannah wan nar. Jadi orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang percaya membenarkan akan adanya yang gaib daripada hari kebangkitan besok setelah kita dikubur, kiamat tiba kita dibangkitkan dari kubur. Kemudian ada pilihan antara jannah dan nar setelah selesai yaumul jazanya. Kita percaya itu. Nah, ini bentuk-bentuk yang ini yang akan membuat karakter di dalam kehidupan. Keyakinan akan sesuatu yang gaib. Pertama kita yakin bahwa kita setelah mati akan dibangkitkan. Nah, kalau kita yakin akan hal ini, maka kita akan siap untuk apa? Di sanalah akan ada hisabiyah. Kemudian akan ada tujuan akhir nar atau jannah. Namun dengan sini anda percaya aja berdiri baik kan pecuh. Santai so itu. Nah, kalau mau dengan si percaya aja hati-hati dia. Jadi habis perkara kita di dunia, kita masuk kepada alam kubur, setelah itu kita dibangkitkan untuk memperhitungkan yang di dunia. Jadi satu-satunya tempat kita mencari itu di dunia sekarang. Makanya sebenarnya kita tidak bisa santai. Untuk rawasing kecepatan waktu yang kita miliki sekarang ini tidak ada lagi kesempatan kita kecuali sekarang. Makanya dalam banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu badiru bil a'mali shalih, badiru.
segera. Ya, segera itu karena memang kehidupan dunia kan singkat. Singkat tapi sangat menentukan. Nah, ini namanya yaum darul bala, tempat ujian. Pol ujian. Dunia itu pol ujian. Dari sejak lahir sampai dengan mati itu pol ujian. Jadi ingat, bil khairi wasyarri. Ujian itu dua, bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan. Jadi jangan anggap orang yang baik-baik, orang yang senang-senang, orang yang santai-santai itu tidak diuji. Ujian juga. Ya, jadi ada dua macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, habis ujian itu baru kita dikembalikan sama Allah. Wa yuqimuna shalah. Nah, sifat yang kedua setelah allazina yu'minuna wa yuqimuna, jadi maktubnya kepada yu'minuna, yuqimuna itu. Dan mereka mendirikan as-salata, salat, ayyatuna biha bihuquqiha. Mendatangkan sholat itu dengan hak-haknya. Nih, sholat yang benar, yaitu sholat yang dilaksanakan sesuai dengan hak-haknya. Tentu rukunnya bagaimana, syaratnya bagaimana, semua kita berikan hak-hak sholat itu. Makanya orang yang mengambil hak sholat dikatakan pencuri. Nah, pencuri di dalam sholat itu orang yang mengambil hak-hak sholat, gitu. Tumaninah jadi tidak ada tumaninah, padahal tumaninah itu haknya sholat. Nah, apalagi si tulen-tulen pencuri mengambil hak sholat, saya dikatakan sebagai pencuri dalam sholat. Ya, haknya sholat. Ya, semuanya hak sholat. Hanya saja sekarang karena tingkatan yang kita misalnya yang kita ambil itu, kalau itu yang kita ambil rukunnya akan jadi batal. Kalau itu akan kita ambil sunnahnya akan menjadi pengurangan kebaikan. Nah, begitu. Ada baik semarap bahasa Sasak, ke budaya Sasak. Mau maling kepeng, maling apa ya terbau itu, mau maling dedera jande so. Ya. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seharusnya wa yunfiquna mimma razaqnahum, kalau kita mau lihat urut-urutan fiil-fiilnya itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus berikutnya wa yuqimunas shalah. Kalau kita melanjutkan wa yunfiquna mimma razaqnahum, supaya dia atapnya itu betul gitu. Tapi ini kan sastra. Ini mukjizat. Dan Allah mendahulukan kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma a'tainahum yunfiquna. Dan dari apa yang kami rizkikan, yang kami berikan kepada mereka itu yunfiqun. Mereka menafkahkannya. Ini tekanan. Supaya mereka ingat. Supaya mereka tidak pelit. Supaya mereka tidak mengatakan ini milik saya. Saya yang berusaha, saya yang capek. Supaya jangan begitu. Makanya Allah taruh. Apa yang kami berikan. Allah yang berikan. Marok liwat siaran dengan sugehno. Bukan karena dia yang kekuatan, kehebatan. Tidak. Ada orang kaya. Tidak pernah berjalan kaya. Dia kaya. Karena orang tuanya kaya, dia masih kecil, tiba-tiba dapat warisan, orang tuanya meninggal, kayalah dia. Gitu. Nah, jadi itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berusaha diberikan kekayaan, ada orang berusaha tidak diberikan oleh Allah, karena memang Allah yang memberikan. Makanya didahulukan kata wa mimma razaqnahum, supaya manusia ini tetap ingat bahwasanya itu pemberian Allah. Sehingga ketika Allah menyuruh memberikan kepada yang lain, itu memang titipannya Allah. Allah yang punya, Allah yang nyuruh, berikan gitu. Nah. Wa mimma razaqnahum, min huruf jar, ma ismu masulin mabniun alal patah, mabniun ala sukun ya, karena ada alif mati, fi mahalli jarin majrurun bi min.
Jadi ada min ditambah ma menjadi mimma. Dari apa saja. Razaqnahum fi'il madi. Razaqna fi'lun, na-nya jadi fa'il, hum-nya jadi maf'ul. Razaqnahum yunfiqun fi'il mudhari', ya, sama posisinya dengan yuqimun yang sebelumnya. Fi ta'atillahi, jadi nafkah itu di dalam taat kepada Allah. Makanya hati-hati ketika kita menafkahkan kita punya harta. Usahakan jelas. Karena besok semua yang diberikan Allah ini akan ditanya proses pendapatkannya dan proses penyalurannya. Ya. Sekecil apapun kita coba untuk menyalurkannya kepada yang baik-baik. Setelah kita tahu mendapatkannya dengan jalan yang baik. Sekarang menyalurkannya. Jadi itu gen pedas-pedasang lalu menyalurkan kepada yang tidak baik. Kadang-kadang si berat ya. Dia merasa gen apa rana. Gen teketuan namun tembeli kedek-kedeka. Misalnya tembeli TV, tembeli HP, tembeli apa, tembeli si anu-anu no wah si dek pokok-pokok lalu no. Marah-marah idap ndek tegen teh hisab idap no. Padahal itu semua akan ditanyakan seluruhnya. Makanya setelah kita beli ya kita usahakan dia untuk hal-hal yang baik. Nah gitu. Jadi di sini disebutkan fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, wallazina wa watafnya allazina matupun kepada allazina awal. Ya. Yu'minuna fil mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun niyabatan ad-dhammah li annahu minal af'alil khamsah. Al-wawnya jadi jamaknya, jadi apa namanya fa'ilnya. Bima unzila ilaika, ya, jar majrur daripada bima itu kembali kepada yu'minun. Unzila fi'il madi majhul. Ilaika ay al-Qur'an, dan orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Itu kepada Nabi Muhammad, berarti itu adalah Al-Quran. Ay Al-Qur'ana, ya, baris atas. Baris depan ya. Karena unzila itu apa namanya majhul, dia cari naibul fa'il. Wa ma unzila min qablik, dan apa saja yang diturunkan sebelum engkau. Berarti ayat Taurat wal Injil wa ghairihima minat Taurat, boleh kita pakai min. Ayat Taurat berarti di sini pakai bahasa depan saja. Ayat Taurat wal Injil wa ghairuhuma, kita jadikan dia naibul fa'il ya, yang diturunkan sebelum engkau. At-Tauratu al-Injilu wa ghairuhuma, Az-Zabur, apalagi as-suhuf di dalamnya selain daripada Taurat dan Injil. Jadi ada penurunan Az-Zabur, ada penurunan as-suhuf Ibrahim dan suhuf Musa masuk di dalamnya. Ada ma itu umum, bisa kitab, bisa suhuf. Wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhirati, hum yuqinun. Nah, ini juga kita lihat susunannya ada penekanan. Kalau susunan biasa, maka dia akan mengatakan hum wa hum yuqinuna bil akhirah. Supaya seperti kita lihat di depan, yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, supaya dia berderet dengan atapnya kepada fi'il mudhari sebelumnya, maka menjadi
wahum yuqinuna, atau kita jadikan mubtada ya. Wahum yuqinuna bil akhirah, dan mereka itu yakin akan adanya hari akhirat. Tapi didahulukan wabil akhirati, dan dengan hari akhirat itu hum yuqinun, mereka yakin. Ini penekanan kepada kita sebagai orang-orang yang dianggap beriman. Kenapa? Karena berat, itu belum terjadi. Ya. Akhirat itu belum jadi, belum datang. Siapa yang pernah membuktikan? Enggak ada. Sehingga berat ini. Itu. Maka ditekankan supaya orang-orang yang betul-betul beriman itu percaya dulu akan adanya hari akhirat. Kenapa? Karena begitu mereka percaya akan ada namanya hari akhirat, mereka siap. Tapi kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan pernah siap. Nah, begitu. Jadi penekanan lagi. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi jumlah jar majrur ke depan nih. Ke yuqinun ya. Karena susunannya dibalik. Ingat, ini adalah mukjizatnya Al-Qur'an. Dan tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala itu jelas untuk memberikan tekanan kepada kita atau seluruh orang-orang yang beriman ini agar jangan ragu tentang akan adanya hari akhirat itu. Hum jadi mubtada'nya, yuqinul fi'il mudhari', jumlah daripada fi'il fa'ilnya nanti menjadi khabar daripada hum. Yuqinuna ya'lamuna. Jadi dimaknai sebagai ya'lamuna. Yuqinun itu dimaknai ya'lamun. Ulaika, mereka itu. Jadi kan mubtada. Ala huda. Jar majrur kembali kepada ke depan. Muflihun, ya. Ulaika al-mausufuna bima dzukira, yang disifati dengan apa yang sudah disebutkan. Jadi sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Ya, mereka itu semuanya, ya, yang disifati dengan sifat-sifat yang sudah disebut tadi itu, ulaika itu, ala hudan. Maka mereka itu atas petunjuk. Artinya berada di atas rel benar. Nah. Jadi hudan itulah rel yang benar. Ala harfu jarin hudan majrurun bi ada walamatu jarhi kasratun muqaddaratun. Jadi setiap dia tidak zahir maka namanya muqaddar. Tidak kita bilang kasratun zahiratun. Kita katakan kasratun muqaddaratun karena dia tidak terlihat kasrahnya di sana. Huda kita bilang. Tidak bilang hudi ya, tapi huda. Kasratun muqaddaratun alal alif mana amin zuhurihat ta'adzur. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun. Humul jadi jadi mubtada, al muflihunnya jadi khabar. Ya. Al faizun, muflihun ay faizun. Faizun itu artinya pemenang sebenarnya. Orang yang mendapatkan faiz itu. Pris, mabalselai, hadiah. Ya. Muflihun, orang yang beruntung. Ay al-faizuna bil jannah, yang diberikan hadiah surga. An-najuna minan nar, dan selamatlah mereka itu daripada api neraka. Nah. Paling penting buat kita itu dalam beramal sekarang, ingat bahwa dunia ini adalah darul bala.
Sedangkan besok akhirat adalah darul jaza. Kalau kita beribadah, maka yang kita cari adalah surga. Ya. Supaya jangan sampai kita salah cari. Gitu. Jangan sekali-kali kita ibadah dengan mencari dunia. Karena kalau kita cari dunia, caranya dunia. Kalau kita cari akhirat, sudah. Caranya itu dengan beribadah. Nah, nanti akan tumbuh ikhlas di sini. Karena yang kita cari sebenarnya dengan semua model ibadah kita itu adalah pahala. Bukan keuntungan dunia. Bukan dilihat sama orang. Keuntungan dunia kan banyak. Diajum orang, dapat uang, dapat itu, dapat kedudukan, dan lain sebagainya. Itu kan dunia semua. Tapi sebenarnya ibadah kita bukan nyari itu. Nyari pahala lah gitu. Pahala tidak bisa kita lihat. Kapan? Besok. Makanya jangan hitung sekarang. Karena sekarang ini bukan yaumil hisab. Hari beramal sekarang ini bukan menghitung. Kalau kita kan kadang-kadang suka menghitung. Pira pahala dengan korban. B boleh ang tenggawe sini kerja tenggawe ni. Kalau kita balik ditanya. Wah sekumbi kumpul ame pahala wah. Bingung itu Malik jawabnya. Karena memang bukan itu perhitungannya. Sudah berhenti hitung yang itu. Karena bukan hari perhitungan sekarang. Hari amal. Berapa besarnya, bagaimana wujudnya besok. Pada yaumil jazaa. Nah, terus tujuan akhirnya apa? Surga. Berarti lah mudah tujuan akhirnya surga, jelas. Mereka yang penting surga. Dengan mau surga dengan basong bae bau udah kadang penuh anu amal dulu. Kan sekedik dengan mau. Karena tujuan akhir yang paling penting. Nah, bukan dia tahu. Hendak lo nyeman orang dia wah ibadah nganti basong ngurus seriang dan. Ini karena kita enggak tahu. Yang mana di antara seluruh ibadah kita itu yang memberikan kita bonus itu gitu. Sehingga apa? Semua potensi yang mungkin. Nah, gitu. Semua potensi yang mungkin sekecil apapun lakukan. Sehingga kita tidak boleh meremehkan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun. Ya, dan tidak boleh meremehkan perbuatan-perbuatan buruk sekecil apapun. Nah, pokoknya diingat lalu ya dah wah gawe iya. Jangan. Semakin dia pahala semakin sedikit aja. Dia tahu ya enggak. Iya sekarang aku tahu no, yang betul ani nak wah pira mo dah pahala wah nak ni. Jadi sekarang bagaimana mengetahui kedudukan kita? Bukan dengan menghitung-hitung pahalanya, tidak. Man arada an ya'rifa manzilatahu 'indallah falya'rif manzilatallahi 'indahu. Siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, hendaklah dia koreksi dirinya di mana dia posisikan Allah pada dirinya. Kalau Anda posisikan Allah tetap di posisi pertama dalam segala hal, maka Anda di posisi pertama ditaruh sama Allah. Terserah sih deh angka. Oh iya hadis. Hadis. Nah kita tahu nah. Tidak perlu kita cari yang lain. Kita yang tahu. Apakah sudah kita posisikan Allah di tempat yang paling atas di antara seluruh posisi-posisi? Kalau memang sudah, maka Allah pun akan memposisikan kita seperti itu. Mulamun paling mudi, bermudi betul. Man arada ayya'rifa manzilatahu indallah fal ya'rif manzilatallahi indahu. Dengan suah mulai ngaji tasawuf penuh. Nah, kadang-kadang kita pada selalu ketuk-ketik ngaji. Dibalik, baca tahu kalau mun tasawuf nu
indang kehidupan kita bayang kita, indang hal-hal baik yang sudah kita terima, lalu syukuri, indang kesalahan, terlalu istighfari, ya ini sudah. Enggak ada kan sebenarnya di dalam kehidupan kita seperti itu. Baik, lanjut. Ya. Wa ulaika humul muflihun ay al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Jadi mereka inilah orang-orang yang disifati tadi yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada hari kiamat, kemudian mereka mendirikan sholat, beriman kepada kitab-kitab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Besok, orang kasih baru dendek dasineke. Kalau muneke ngombe danda berusaha. Makanya Nabi pertegas. Ya, pertegas man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Miliki ilmu dunia untuk mendapatkan dunia, miliki ilmu akhirat untuk mendapatkan akhirat, miliki kedua-duanya untuk mendapatkan kedua-duanya. Namun temele luwih rezeki tang ngomben tanta berusaha. Ya. Namun tang ngombe mele luwih pahala tang ngomben tanta ibadah. Ya, dan ilmu na masing-masing na. Mele dua-dua na laksana. Ayah ya jelas. Kadang-kadang itu salah paham. Ya. Sembayang dua ampun nang pegarawan rizki ente. Kan ia beda no. Dek nia jalur na. Sembayang dua kena. Anu beda na. Kepeng. Nah. Namun terbeda kepeng bertepung. Barang tukat dek sembayang dua. Jadi ada motivasi-motivasi seperti itu. Suwe-suwe jemaah ndek tekedu motivasi-motivasi yang itu karena kita jauh lebih memilih yang lain. Angkakan tingkatan masih tingkatan basyariah si nyata-nyata. Itu masih teman-teman motivasi sini. Jemaah lemu dapat tingkatan wali bercerak. Angka itu kan lemu ndek teman rezeki ndek semua dua. Bukan ada dan doa no. Tentu ada ya dengan yang. Yo jemaah angkat lamun nekal lamun da para lamun da sakit pada sakitan ampok da ngeluh mesti dek teman tingkatan wali. Lagu jemaah lamun da sakit ampok da kemos seneng sida nak wah wali sida wah anu. Adoh jan dek man mesti dek man. Ndek so tepeleh ja. Pada marak minta rezeki si burunda. Berdoa kepada Allah minta rezeki ndek tepeleh. Nah, gua lah tingkatan wali jarak nama kita singgah lalu. Aduh ngombe tak ada bayang. Ya Allah. Bau. Ini ada masalah. Lagu nak memang jadi wali soalnya kan. Anda masih butuh dunia. Ya mau merombok doangnya. Meleh duit dah dunia. Oh, dunia ya. Anda yang terdengar. Kan? Angka itu kan sudah menang tu. Panjang umur, murah rezeki. Ada tak beda? Panjang umur, murah rezeki. Wah, tapi yang murah rezeki masih doang yang murah rezeki. Jangan dia bos tepung kok ijang ke. Dunia aja arana. Ini sambil tesi berajah jadi tasawuf nih. Kita yang ada yang kondak tesi anu lalu deh. Nih, rasa petang kelem lalu pada mantok. Apa? Mantokin lah ketengah kelem. Napkah li Bali jadi kerorosan burung nama ina dari Bali sih. Tidak kelelahang lah. Memang harus punya rem. Artinya apa?
dunia ini memang betul-betul hadis yang menceritakan kepada kita betul-betul manis, betul-betul indah. Ya, makanya la taghtarru bisababi khulwiyyin, jangan kalian cepat tergoda, berubah dengan sebab manisnya dunia ini. Wah, indah. Pada kita punya kena luwe nak potan, besar ya atas teman. Nah, itulah. Tapi tidak ada masalah. Usahakan supaya kita mendapatkan pahala dari itu. Usahakan dia menjadi baik. Intinya enggak wah, boleh jadi bagus tuh. Cuma insya Allah ada yang menjadi situ wali. Insya Allah. Wali narasugah wali ngetan jamaah. Innal ladzina kafaru, inna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar alladhi ismu mausulin mabniun alal patah fi mahalli nasbin ismu inna. Kafaru nanti jumlahnya nanti pada, kalau kafaru ini fi'il madi ya, kafaru fi'il madi. Bentuknya bentuk jamak. Ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan selainnya. Ya, selain daripada Abu Jahal, Abu Lahab itu misalnya bapaknya Khalid bin Walid ya, Walid Al-Mughirah termasuk di dalamnya. Ini yang suka-suka mencelakakan Nabi. Walid Al-Mughirah, Abi Jahal, Abi Lahab ya. Termasuk Abi Sofyan pada waktu itu. Tapi Abi Sofyan dapat petunjuk dari Allah setelah itu. Makanya dia nanti di belakang dia menjadi orang Muslim. Kemudian ada anaknya Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya. Tapi dalam sejarah nanti ini tidak ketemu dia sama sulit ketemu sama keturunan Nabi. Keturunan mereka ini sulit bisa akur dengan keturunan Nabi. Sehingga nanti akan terjadi perpecahan-perpecahan lagi gitu. Perjalanan dari perjalanan dari keturunan Nabi, keturunan sahabat itu ada yang baik, ada yang Allah kehendaki juga menjadi orang tidak baik. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau anaknya dari itu dia beriman. Anaknya Abdullah bin Ubay. Allazina kafaru, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Sawa'un alaihim, sama aja atas mereka. Ya. Sawa'un jadi khobar daripada inna. Ya. Alaihim ala harfu jarin al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun al-kasri fi mahalli jarin majrurun bi ala, ya. Kembali jar majrurnya kembali akafaru gitu ya. Al-mimu alamatu jam'iz dzukur. Anzarta. Nah, ingat alif hamzah yang pertama adalah istifham. Anzar pada alif yang kedua adalah alif daripada tambahan fi'il. Nazaro itu aslinya, anzaro itu fi'il tambahan satu huruf. Mengingatkan. Basyiran wa nadhiran. Basyiran artinya pemberi kabar gembira, nadhiran pemberi peringatan akan ancaman. Nadhiran. Jadi ancaman itu. Peringatan ancaman. Jadi di sini anzarta. Apakah engkau? Nah, jadi itu kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau memberi peringatan ancaman hum kepada mereka? Am atau, nah amnya itu adalah harfu atfin. Berupa maknanya sama dengan au. Ya. Am atau lam. Tidak. Tunzirhum. Tunzir fi'il mudhari' majzumun bi lam. Ya.
Lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin tunzir dari anzaro. Yunziru, tunziru. Karena dia ada lam menjadi lam tunzir. Garis mati. Lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin tunzir majrurun bi lam. Wa alamatu jazmihi sukunun zahiratun fi akhirih. Jelas pada zir itu roknya mati. Makanya dikatakan sukunun zahiratun. Sukun zahir. Ya. Hum. Nah, hum ini maf'ul. Atau engkau tidak memberi peringatan ancaman kepada mereka. Sawa'un itu sama saja. La yu'minun. Tidaklah mereka beriman. La nabiyah yu'minuna fi'lu mudhari' biasa. Ya, tidak terpengaruh karena la nabiyah masuk pada fi'il mudhari' itu tidak merupakan amil nasab atau amil jazam. Kecuali la nahiyah, baru dia masuk menjadi amil jazam. Ya. Kecuali la nabiyah yang masuk kepada isim, maka dia menjadi la nabiyatul jilis ta'malu amala inna. Nah, kalau biasa kayak ini, la nabiyah biasa, maka dia tidak memberi pengaruh apa-apa. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Jadi Nabi dikasih tahu, Abu Lahab, Abu Jahal itu, walaupun kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Ya. Bitahqiqil hamzatain. Dengan menaruh ya, dua hamzah. Wa ibdalis saniyah alifan, dan mengganti hamzah yang kedua dengan alif. Ya. Wa tashilaha. Boleh ditashil. Jadi lamun tashil apa yang terbaca? Anzartahum. Dia dengan anzar. Ya. Anzartahum. Tashilan. Ya. Ituni bi kitabim min qabli hadha. Ituni. Tapi karena ada hamzah sebelumnya ada kasrah, maka tashil saja dia. Ya. Hamzah yang kedua itu tashil, artinya baca saja dia dengan hanyut. Nah, hanyut, dihanyutkan menjadi ituni. Karena pengaruhnya itu menjadi ya, pada dia kasrah. Kalau ini menjadi panjang baris atas. Anzartahum. Dia tidak pakai an. Tashil. Boleh, luluhkan dia. Yang kedua itu menjadi alif. Ingat, alif itu tidak punya baris. Yang berbaris itu hamzah. Semua alif tidak ada barisnya. Li'annal alifa la taqbalul harkata li dzatiha. Karena alif itu tidak menerima baris. Nah, ini ilmu dengan sasak. Dari pemahaman bahwasanya alif itu tidak punya baris, maka alif tidak bisa mati. Karena ada barisnya. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati. Sementara dia tidak punya baris, maka dia tidak bisa mati. Alif tiada mati. Aku alif kamu ba berkat la ilaha illallah. Mesiat terus. Ya sini mesiat dengan lain. Oh, kebaliannya dengan lain. Jadi dia tambahkan di depannya alif Allah mim Muhammad. Alif tiada mati. Aku alif kamu ba berkat la ilaha illallah. Oh, bertomplek kan terus. Dah jemaah ke apa-apa ambil berdait. Ya. Anzartahum, tapi kita tetap membacanya dengan anzartahum. Tapi boleh dibaca dengan tashil. Jadi beberapa qiraat, memang kalau kita tashil hanya beberapa apa namanya? A'jami wa Arabi. Nah, itu tashil kita baca.
Karena memang aslinya begitu. A'jamiyun. Tapi kalau qiraat yang baca tasil, banyak sekali dia baca tasil. Setiap dia begini, dia baca tasil. Gitu. Kalau saya tidak salah, Hijaz tidak suka pakai hamzah dia. Makanya dia banyak tasil. Nah, banyak tasil. Ya. Ini hamzah tambahan dia tadullah zaidah. Enggak. Oh, tetap so. Setiap huruf bertambah pasti ada makna bertambah. Kayak ini kan pertanyaan jadi. Anzaro itu asli fiilnya ya. Nazaro asli fiilnya. Anzaro itu menjadi menambah awalan akhiran kan. Nazaro artinya peringatan. Tapi kalau anzaro memperingatkan. Mengingatkan. Ya. Anzarta, apakah engkau mengingatkannya? Amlam tunzir, atau engkau tidak mengingatkannya? Ya, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Tapi sawa'onnya ditaruh duluan. Penekanan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan begitu. Tidak mungkin. Karena yang membolak-balikkan hati kan Allah. Kalau Allah sudah bilang begitu, yakinlah. Tidak mungkin dah. Makanya Abu Lahab itu orang yang sudah diponis masuk neraka padahal masih hidup. Coba itu. Tabbat itu kan dia masih hidup. Abu Lahab. Pun turun ayat. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Mekah. Kemudian Abu Lahab bertanya. Bani bercerita tiba batur-batur selapun Bani. Tentang agama yang dia bawa. Perintah dari Allah disuruh dia berdakwah. Untuk berhenti menyembah patung-patung itu. Begitu dia kumpulkan semua lalu Nabi menyampaikannya. Terus dia bilang apa hanya ini. Hanya untuk memindahkan agama kita kau kumpulkan kita. Tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Nah itu dia yang sebenarnya mengatakan tabban laka. Celaka kau Muhammad. Celaka kau Muhammad. Maka diturunkan ayat itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Jadi bukan Nabi Muhammad yang celaka. Dia sendiri yang celaka. Maka di belakang itu saya selanaron zatalahab. Ini masih hidup nuh. Wanta ponis kena meneraka si Allah Ta'ala. Coba. Jadi luar biasa. Jadi kemungkinan kena sadar nuh. Hanya Abu Lahab terkadang nuh. Ya, berarti tidak ada kemungkinannya kena dapat petunjuk kan. Dan mau hidayah tidak ada kemungkinan itu. Ya. Li'ilmillahi minhum. Karena Allah mengetahui. Ya ini. Saya bilang tadi. Li'ilmillahi minhum zalika. Karena Allah mengetahui daripada mereka yang demikian itu. Ya. Fala tatma'u fi imanihim. Fala tatma' fi imanihim. Maka janganlah engkau merasa sangat berkeinginan. Tamak itu dari tamak. Itu kan tamak. Apa itu tamak? Orang yang ingin. Tidak henti-henti menginginkan sesuatu. Itu namanya tamak. Wah nama malik. Wah nama malik. Iaran tamak. Di mana tempatnya kita gunakan ini? Nuntut ilmu. Wah ni tamat anak kitab Malik ngaji. Wah ni tamat Malik ngaji. Iya tak ada. Jadi nuntut ilmu tepatnya dipakai. Hiris. Ya. Tamak. Itu. Namun cengendeng. Jadi setekadu tamak. Wah tapi yang Malik meleng-endeng. Tapi yang Malik meleng-endeng. Nah. Jadi tamak itu pada hal-hal yang baik. Tidak mesti. Nah Rasulullah itu dilarang. Ingat, sifat tamak itu adalah sifat ingin. Nabi itu sangat berkeinginan Abu Lahab itu beriman. Ya masa ini dengar. Pada bayi semara itu, mereka anak, keluarga, semeton, paman-paman, pun dan pecu, bagus-bagus lapun. Itu kalau keinginan kita terus-menerus, kuat terus, itu namanya tamak. Dan Nabi dilarang sama Allah. Karena Allah lebih tahu bahwa Abu Lahab tidak akan beriman. Makanya sudahlah.
Kau beri peringatan, tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu, pada tatma, maka janganlah engkau tamak fi imanihim, pada keimanan mereka. Wal ingzaru i'lam, wal ingzaru, ini penjelasan. Wal ingzaru, dan yang namanya inzar, ya, i'lamun ma'atakhwifin. I'lamun, pemberitahuan. I'lam itu pengumuman atau pemberitahuan. Apa itu inzar? I'lamun ma'atakhwifin. Pemberitahuan serta menakuti. Nah, membuat takut orang. Takhwif dari khawafa, yukhawifu, takhwif, membuat orang takut. Ya, marak tani dia semua. Awas sok ndeme datang bares. Ingetang bares. Kita pada kumpul pada jelasar. Awas sok ndeme datang merasa. Nah, itu kita ngasih pengumuman, ngasih tahu orang, tapi dengan sambil menakuti. Jadi Nabi SAW atau Rasul-Rasul yang lain, itu tugasnya adalah basyiron wa nadhiron. Ketika para anbiya itu menjelaskan tentang sorga, tentang nikmat itu, berarti mereka sedang memberikan kabar gembira, kebahagiaan, motivasi. Tapi ketika nabi-nabi itu memberitahukan nadhiron, ya, mereka itu akan menceritakan tentang siksa. Maka mereka melarang hal ini, melarang hal itu supaya jangan sampai mereka disiksa. Kalau mereka melanggarnya, mereka akan masuk neraka, sakitnya begini. Nah, seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Wa ihdinas shiratal mustaqim. Waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.